Ya, mayoritas aset kripto kita sedang turun nih guys. Bitcoin di dump parah, Ethereum di dump juga. Binance itu sampai 6 jutaan, XRP ke 9.000. Terra Luna, Polkadot, Dogecoin masih bertahan di 2.000, Shiba Inu masih bertahan juga. Dan ya, banyak berita-berita negatif tentang larangan kripto, banetnya Bitcoin juga ada yang menjual juga. Dan banyak sekali, tapi saya ingin memperhatikan salah satu token koin ya, koin maksud saya yang saat ini sedang sideways ya, di 24 jam sedang sideways, yaitu Cardano. Nah, jadi Cardano ini ya pada hari Kamis kemarin itu sudah meluncurkan SundaSwap-nya gitu, tetapi beberapa pengguna ini melaporkan transaksi yang gagal gitu. Dek peluncuran pertama itu gagal dan alhasil karena ini Cardano koinnya bagus ya. Koinnya SundaSwap itu adalah pertukaran desentralisasi atau DEX untuk platform token staking gitu. Karena koinnya bagus, mereka perusahaannya langsung bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab untuk menyelesaikan peningkatan dari jaringan SundaSwap itu ya. Hari ini di Twitternya Cardano kita lihat ya, ini Cardano meningkatkan kinerja node untuk mengurangi kemacetan jaringan selama peluncuran proyek DeFi ya. Jadi Cardano ini terus menambahkan peningkatan node untuk mengurangi kemacetan jaringan pada peluncuran DeFi kemarin gitu ya. Nah, pendiri Cardano Charles Hoskinson baru-baru ini membagikan tweet tentang rilis GitHub baru yang menambahkan kompatibilitas ke node Cardano v1.33.0. Cardano harus terus menambahkan peningkatan node untuk mendengar lalu lintas, dan di sini dikatakan bahwa ada new release P2002 tanggal 18 kemarin itu ya, tanggal 18 atau tanggal 8 hari yang lalu. Jadi SundaSwap ini diluncurkan tanggal 21 maksud saya, bukan tanggal 18. SundaSwap ini diluncurkan pada 20 Januari kemarin gitu, menandakan tonggak sejarah dalam ekosistem Cardano atau ADA, menjadi DAV pertama yang memanfaatkan kontrak pintarnya. Jadi SundaSwap, platform pertukaran desentralisasi dan token staking Cardano, sekarang memungkinkan pedagang untuk melakukan swap dan menambah likuiditas. Tapi kemacetan jaringan memperlambat prosesnya. Itu memang macet guys. Jadi peluncuran SundaSwap itu macet, tetapi mereka sudah melakukan peningkatan untuk melihat itu ya, maklum saja ya, biasalah untuk peluncuran baru itu sedang macet, dan di situ kelihatan apa yang menjadi kekurangannya ya. Jadi dengan datangnya banyak proyek DeFi baru yang menarik selama beberapa minggu datang, pengguna harus mengharapkan kemacetan jaringan, dan ini mungkin signifikan beban puncak sekitar peluncuran. Nah, jadi kemarin itu banyak DeFi baru gitu, proyek DeFi baru yang menggunakan SundaSwap itu, sehingga banyak ya kemungkinan itu nodenya masih tidak mampu untuk menjawab peluncuran DeFi itu. Makanya dari itu jadi dari pihak Cardano itu sudah memasuki fase baso gitu ya, untuk mengoptimalisasi atau perskalaan dan pertumbuhan jaringan di Cardano gitu ya. Jadi peningkatan dalam parameter memori CPU untuk Bluetooth tetap menjadi salah satu dari 11 cara yang ingin dikembangkan oleh Cardano. Wow guys, ada 11 cara gitu. Jadi jalur lain termasuk peningkatan ukuran blok, VV-laning, input endorser, peningkatan node, penyimpanan on disk, sidechain, solusi penskalaan layer 2 Hydra, uploading perhitungan dan solusi. Wah, ini apa saja ini. Nah, hari ini Cardano mencatat gitu. Jadi Cardano mencatat volume yang lebih tinggi dan biaya dari 500 kali lebih murah daripada Ethereum. Wow, ini menyusul periode kinerja pasar yang kuat yang terjadi sebelum penurunan terbaru Bitcoin, Cardano. Ya, jadi ini Bitcoin sedang turun. Jadi Cardano dan potensi ada sekali lagi berada di garis depan rencana di ruang cryptocurrency. Khususnya Cardano memiliki volume perdagangan yang lebih tinggi sebesar 6,5 miliar daripada saingannya Ethereum memiliki 5,8. Wow, lagi-lagi ini Cardano mengungguli Ethereum ya. Ini bisa dikatakan ya, ini kan Cardano itu Ethereum killer ya. Bukannya saya tidak suka Ethereum ya, karena Ethereum itu juga penting untuk dunia kripto karena orang banyak menggunakan jaringan itu ya. Nah, dan ingat dari Charles Hoskinson bilang, dan ingat kita baru saja memulai dengan baso. Wow, ini saya rasa luar biasa. Dan saya mengutip dari Instagramnya Toko Kripto yang secara khusus membahas tentang hibernasi dari pembuktian Ethereum killer gitu ya. Jadi ini Toko Kripto ini, kalau kalian tidak tahu, nah anak perusahaannya si Binance itu ya, bukan anak perusahaannya tapi maksudnya yang bekerja sama dengan Binance, salah satu exchange terpercaya di Indonesia juga. Toko Kripto ini sudah membahas tentang
Ya, tentang Cardano gitu ya, kita lihat saja apa yang dibahas. Yang pertama adalah kenaikan harga Cardano dari minggu lalu itu Cardano sempat naik gitu sampai 40%, melampaui Ripple, Polkadot, Polygon, dan kenaikan melampaui Ethereum yang baru saja pulih. Si Ethereum Killer menunjukkan kenaikan lebih dari 40% dalam minggu ini. Dalam minggu ini, ingat, dalam minggu ini ya. Kemudian Cardano ini sudah masuk ke dunia metaverse, yaitu Favia.io. Jadi info adanya metaverse pertama dalam jaringan Cardano ini mengalihkan peminat game NFT dari Sandbox dan Decentraland. Lebih dari 60% dari 100.000 plot tanah virtual telah terjual di Favia. Sisanya akan dilelang di akhir kuartal 1 ya. Kemudian perkiraan harga Cardano selanjutnya ini menurut dari analis Tako Crypto ya, ada di resisten 1,5 dolar dan di 1,8 dolar. Nah, apabila bisa menembus itu, maka ya itu akan bullish dalam waktu dekat atau jangka panjang. Kemudian peluncuran deck milik Cardano. Nah, ini peluncuran deck milik Cardano pada hari Kamis kemarin sudah mengalami kenaikan 13%. Deck di jaring Cardano ini diyakini sebagai deck yang menjanjikan bagi para pelaku yield farming. Penggunaannya dikatakan dapat memperoleh hadiah Sundai dalam 6 bulan pertama setelah peluncuran Sundai Swap. Nah, akankah 2022 menjadi tahunnya Cardano dan mencetak all time high lagi? Ya, kita tunggu saja. Jadi kalau kalian ingin serok, ini si Cardano sedang turun ya bersama dengan koin-koin lain di 17.000 gitu atau sampai $1 lebih gitu ya. Jadi ya kenapa masih turun ya? Karena semua koin juga turun ya. Si bapaknya Bitcoin juga bapaknya kripto juga Bitcoin ini ya sedang turun dan sideways. Nah, ini kita melihat terjadi di dini hari lagi ya. Pasar kita mau kemana? Ini sudah sideways ya. Saat pasar sideways itu ya, itu pilihannya cuma dua. Dia akan melanjutkan tren turun atau akan kembali bullish atau rebound. Nah, harapan saya di minggu ini dia akan rebound ya, karena biasanya akhir pekan itu sekarang trennya rebound untuk bullish lagi. Jadi buat kalian yang hold Cardano ya harap sabar dan jangan lupa staking ya, agar koin kalian bisa berbunga gitu ya. See you next video. Itu saja dapat saya lakukan. Ini bukan anjuran atau ajakan untuk membeli dan menjual. Semua kembali kepada